Lesti, cukup bisa menurut saya di dunia entertain layak untuk diperhitungkan. Karena aku yakin dia punya kualitas, dia punya, konsistensi dari, prestasi dan karyanya juga layak untuk diperhitungkan. Saya pikir, Lesti itu seperti yang saya bilang, dia punya kualitas, dia punya karakter, dan dia bisa me-manage sendiri, di mana dia bisa bertahan. Karena saya yakin dan percaya apalagi dia masih muda ya, terlepas, sekarang ini dia sudah berkeluarga dan sudah punya anak, saya ucapkan dulu semoga berbahagia terus dengan keluarga kecilnya dan juga anaknya yang baru lahir dan, kuat menghadapi semua tantangan yang akan dihadapin ke depan. Ya, aku melihat bahwa Lesti, cukup bisa menurut saya di dunia entertain layak untuk diperhitungkan. Karena aku yakin dia punya kualitas, dia punya, konsistensi dari, prestasi dan karyanya juga layak untuk diperhitungkan. Itu sih. Nah, harapan saya yang lain adalah bagaimana adik-adiknya ini nyusul gitu. Jangan hanya diem di tempat. Aku berharap sih kayak Rara, kayak anak-anakku yang lain, itu yang udah pada juara semua itu harus bisa mengejar gitu. Jangan diam di tempat dan jangan sampai kalian itu, ya udah ada Lesti, ya udahlah kita ini apalah gitu. Jangan gitu. Kalau bisa kalian harus bertarung gitu. Dalam artian bukan bertarung gimana ya, enggak, harus bertarung prestasi gitu. Supaya nanti ke depannya itu akan ada muncul Lesti-Lesti yang lain. Nah, ada Lesti, ada Rara, ada ini karena generasi mereka itu nggak beda jauh sama dengan ketika aku ada Anissa Bahar, ada Uut, ada Dewi Persik. Nah, sekarang kita bisa lihat nanti siapa yang akan tumbuh berkembang, yang akan bertahan dan yang akan tetap eksis. Kayak gitu. Jadi kalian tuh harus benar-benar mengejar prestasi gitu. Ketika ada yang baru misalnya ada Lesti. Nah, Lesti ini juga kan peluangnya juga besar. Nah, kalian tuh sebenarnya juga peluangnya sama. Itu yang kalian harus kejar. Gitu. Jangan ketika ada Lesti yang udah bagus banget terus kalian nyalinya ciut. Ah, udah ada Lesti yang bagus pasti mereka enggak juga karena tumbuh kembang dan dunia ini akan selalu berputar dan akan selalu kejar-kejaran dan kalian juga dituntut untuk itu kalau mau sukses. Gitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan kalau Lesti penilaian saya seperti itu. Lesti layak untuk diperhitungkan karena dia punya kualitas, dia punya punya karakter yang bagus dan dia punya gacoan juga. Gacoannya yaitu gitu. Dia tahu mana lagu yang bagus untuk dia dan mana yang tidak. Aku dulu pernah mengajarkan Lesti harus benar-benar pintar memilih lagu karena karakter kamu itu bukan di sini, bukan di sini. Jadi ketika kamu nanti itu eksis ya kamu harus pilih lagu-lagu dan siapa pencipta yang bisa membawakan lagu dan mengarahkan kamu hingga kamu menjadi artis yang punya lagu yang bagus-bagus. Jadi kamu juga harus pintar-pintar. Anak-anakku yang lain juga harus kayak begitu. Jangan karena sekarang lagi ada hit-hitnya, lagi koplo-koploan semua kalian ngikutin. Jadi kayak nggak punya arah gitu. Jangan. Kalian harus punya karakter sendiri gitu. Ketika Lesti sekarang punya lagu-lagunya Adiba, lagunya Om Hendro Saki, lagunya Meli dan itu pinter dia. Karena apa? Karena dia memilih gitu. Kalian juga begitu. Kalian juga suatu saat kalau mau jadi orang hebat, bukan karena suara kalian aja, tapi kalian juga harus memilih baju mana yang layak untuk kalian pakai, suara apa, dan lagu apa yang harus kalian nyanyikan supaya orang itu tahu bahwa itu karakter kalian. Gitu. Itu saya sih untuk anak-anak saya. Makanya jangan punya nyali ciut karena kalian semuanya kalau udah punya kualitas, punya prestasi, karakter, kejar. Sampai di mana kalian punya kekuatan viral yang membuat kalian viral nantinya itu. Zaman saya kan viral toh. Jadi kalau kalian mau viral, ya kalian harus punya viral yang bagus, jangan viral yang ecek-ecek gitu. Jadi trendsetter ya, jangan jadi followers ya kali ya Mbak Inul. Betul. Oke, Mbak Inul, ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Ari, Warta Kota Tribun News. Mbak Inul, puluhan tahun terkenal, apa yang membuat Mbak Inul rasain selama menjadi orang yang terkenal di Indonesia? Menjadi orang terkenal itu rasanya nano-nano tahu. Ya, tapi gini,
tetap harus disyukuri karena ketika saya dulu tuh jadi penyanyi di kampung itu nggak ada keinginan atau harapan yang muluk-muluk. Tiba-tiba saya sekarang jadi seperti sekarang ini itu juga adalah berkah yang luar biasa ya. Yang aku juga sendiri nggak nyangka ternyata aku bisa menjadi orang sukses gitu. Ya gimana ya? Ya alhamdulillah aja gitu. Tetap disyukurin gitu. Walaupun rasanya juga nano-nano ya rasanya juga sebenarnya kalau ngomongin enak ya enak, kalau ngomongin nggak enak ya nggak enak. Karena apa? Merasa bahwa enak kalau kalau jadi orang biasa itu kentut aja nggak jadi berita gitu. Istilahnya begitu. Tapi kalau menjadi seorang artis seperti saya ini juga memang benar-benar harus mampu menjaga menjaga diri harus baik-baik karena saya dianggap sebagai seorang ibu, sebagai seorang juri, sebagai orang yang punya karyawan banyak. Jadi itu benar-benar segala sesuatu ketika mau melangkah itu juga ngitungnya harus mikirnya harus 1000 kali gitu. Enak jadi artis ya enak karena apa? Ketika aku menjadi seorang artis zaman dulu aja gitu, waktu fenomenal. Bahkan sampai sekarang pun ketika orang mau ngundang saya nyanyi gratis, tiket pesawat, hotel semuanya fasilitasnya juga dijagain, kasih yang terbaik, honor juga masih bagus, dan itu semuanya berkah gitu. Kan enaknya jadi penyanyi ya kayak gitu. Bisa orang berani bayar mahal, yang penting kita punya benar-benar apa yang sudah kita berikan kepada mereka itu mereka puas dalam artian, oh iya layak dibayar mahal yang karena memang seorang itu tuh begini 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 gitu. Jangan karena mentang-mentang kalian juara satu atau menang-menang ngentop, tiba-tiba kamu ngentol bayaran sekali nyanyi 500 juta itu juga nggak lucu gitu. Tapi ternyata pakaiannya pakai rok biasa aja, bajunya biasa aja, nyanyinya juga biasa aja, performennya, terus ke audiensnya juga biasa aja, 500.000, 500 juta, yang nonton juga kecewa dong gitu. Jadi harus benar-benar bisa mix and match atau paling tidak menyeimbangkan kalau kon menjadi seorang artis itu ya enak tapi ya tanggung jawabnya juga besar gitu. Ya, Jadi ya semakin tinggi pamornya semakin besar tanggung jawabnya Mbak Inul ya. iya benar. Jadi ya kalau saya sih alhamdulillah diberikan Allah rezeki menjadi seorang artis yang sukses sampai hari ini masih bisa bertahan itu udah bersyukur banget dan sudah dianggap jadi ibu buat adik-adik anak-anak saya semuanya yang udah sukses menjadi juara walaupun yang tidak paling tidak aku sudah memberikan kontribusi ilmu yang bermanfaat buat mereka gitu. Mbak Inul tampaknya sudah menjelang maghrib. Mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, Mbak Inul boleh ucapan selamat ulang tahun ke Indosiar dan harapan untuk Indosiar nih mendatang kira-kira seperti apa? Monggo Mbak Inul. Oke, saya Nur Dartista mengucapkan selamat ulang tahun buat Indosiar yang ke-27. Mudah-mudahan Indosiar selalu menjadi program pilihan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya buat pemirsa dangdut. Tetap dipertahankan dan mudah-mudahan kita semuanya tetap dikasih job ya, Say. Bercanda. Amin. Paling tidak mudah-mudahan Indosiar tetap memperjuangkan musik dangdut. Itu sih doa saya. Karena stasiun televisi dangdut itu adalah Indosiar. Jadi mudah-mudahan tetap bertahan dangdutnya, kompetisinya, program-programnya semuanya menjadi yang terbaik. I love you Indosiar.